Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali mempersiapkan pelaksanaan tutorial online sesi 5 atau tuton sesi 5. Saya yakin teman-teman tetap semangat untuk melaksanakan tutorial online ini sampai selesai dan segera selesaikan ya, agar semuanya terselesaikan dengan baik, lancar dan tidak ada kendala. Oke, apa saja yang harus teman-teman selesaikan pada tuton sesi 5 ini, dan saya juga akan mengajak teman-teman untuk membahas beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar video YouTube saya. Mari kita simak. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini sebelumnya mari kita lihat dulu jadwal tutorial online yang ada. Jadi untuk teman-teman dalam pelaksanaan tuton sesi 4, ini jadwal tutorialnya adalah 8 sampai 21 November 2021. Jadi bagi teman-teman yang belum selesai masih ada kesempatan untuk menyelesaikannya. Kemudian untuk tuton sesi 5, ini ada inisiasi, diskusi 5, dan tugas 2. Teman-teman untuk jadwal tutorialnya adalah 15 sampai 28 November 2021. Kemudian untuk jadwal tugasnya adalah 15 sampai 30 November 2021 jam 15.00. Jadi untuk jadwal tutorial dan jadwal tugasnya ini ada jadwalnya masing-masing. Silakan ini diperhatikan baik-baik. Kemudian selain kalian memperhatikan jadwal ini, saya sangat menyarankan teman-teman untuk selalu memperhatikan setiap petunjuk ataupun penjelasan ataupun apa saja yang disampaikan oleh tutor-tutor mata kuliah di e-learning. Jadi petunjuk atau permintaan dari tutor mata kuliah ini teman-teman juga harus perhatikan agar nanti tidak ada kesalahan. Selanjutnya teman-teman, pada tuton sesi 5 ini tentu seperti biasa teman-teman harus menyelesaikan kehadiran sesi kelima ini. Silakan dilaksanakan dengan baik, silakan klik hadir dan silakan klik menyerahkan. Kemudian teman-teman pastikan ini tercentang dan pastikan nilainya ada. Jika tercentang tapi nilainya belum ada, teman-teman bisa melihat video saya yang lain tentang sudah tercentang tapi kok belum ada nilainya. Nah itu solusinya bisa kalian pakai. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus menyelesaikan materi inisiasi. Jadi silakan materinya ini di-download, dibaca dengan baik, dan ini kalian centang secara manual. Kemudian untuk diskusi, ada diskusi 5, teman-teman juga silakan perhatikan apa yang disampaikan oleh tutor-tutor mata kuliah masing-masing, dan teman-teman bisa menyelesaikan ini dengan baik. Teman-teman dalam menjawab diskusi, jika di situ adalah online teks, teman-teman tentu akan menjawab tanggapan, memberikan tanggapan kepada tutor ataupun mahasiswa lain, juga jawabannya diketik di online teks tersebut. Kemudian juga ada kuis 5 atau mungkin juga latihan mandiri 5. Nah ini juga harus teman-teman selesaikan dan ini kalian centang. Jadi ingat, kemudian untuk tuton sesi 5 ini ada tugas kedua teman-teman. Jadi tugas kedua ini juga harus kalian selesaikan dengan baik karena kontribusinya ini 50% terhadap nilai akhir tuton. Maka ini harus kalian selesaikan dengan baik. Dan kalian pastikan semuanya sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh tutor-tutor. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas pertanyaan dari beberapa teman di komentar YouTube. Yang pertama teman-teman, ini ada yang bertanya, mau tanya nih Pak, misal dosen menyuruh untuk memperbaiki tugas, apakah itu wajib untuk diperbaiki? Nah menurut saya, yang namanya tutor-tutor ini meminta untuk memperbaiki tugas, tentu ini tutor-tutor mempunyai ide atau itikat yang baik agar
nilai dari tugas tersebut semakin baik. Nah, menurut saya ambil kesempatan ini teman-teman bisa memperbaiki tugas itu, kemudian mengupload kembali. Ini justru malah kesempatan bagi teman-teman, karena tutornya memperhatikan tugas yang kalian sampaikan dan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi teman-teman. Menurut saya ini silakan diperbaiki dan selesaikan dengan baik. Kemudian yang kedua, tiap tugas periode pengerjaannya 1 atau 2 minggu. Nah, tentu seperti yang saya sampaikan di sini, untuk jadwal tugas ini sudah ada jadwalnya teman-teman. Kalau seperti tugas 2 ini adalah 15 sampai 30 November 2021 jam 15.00. Ini adalah jadwal untuk pengerjaan tugas. Jadi sudah ada jadwalnya teman-teman. Di samping itu, seperti yang saya katakan tadi, tetap perhatikan petunjuk atau permintaan dari tutor mata kuliah masing-masing. Itu penting. Kemudian pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, kok untuk tampilan submit jawaban saya ada 2 pilihan atau tabel ya, ada yang online text, ada juga yang file submission. Kalau begini gimana ya Pak? Terima kasih. Jadi karena pada prinsipnya teman-teman, apa yang tampil di e-learning di setiap sesi itu yang mengatur adalah tutor mata kuliah masing-masing. Kemungkinan ada sedikit perbedaan antar tutor tersebut, tapi pada prinsipnya itu tidak masalah. Jika di situ ada kotak untuk online text, artinya teman-teman bisa menyampaikan jawaban itu langsung diketik di online text tersebut lalu dikirimkan, atau memilih yang kedua, yaitu mengirimkan file. Berarti itu ada 2 pilihan. Kadang ada tutor yang memberikan pilihan itu hanya 1, yaitu berupa file, untuk mengirim berupa file, jawaban dikirim berupa file. Nah, kalau dalam hal seperti itu teman-teman harus memilih salah satu. Silakan diselesaikan dengan baik. Kemudian untuk pertanyaan berikut, untuk file jawabannya harus Word saja atau boleh PDF juga? Nah, menurut saya untuk pertanyaan seperti ini, pada prinsipnya untuk jawaban yang berupa file, secara umum ini disampaikan memakai Microsoft Word. Tetapi ada juga tutor yang meminta untuk mengirim PDF. Nah, dalam pertanyaan di kolom komentar YouTube saya, ada juga yang mereka itu sudah mengirim jawaban melalui Word kok tidak bisa masuk ya. Ternyata setelah dicek oleh mahasiswa tersebut, ternyata di tempat untuk mengupload tugas itu sudah diberi keterangan bahwa file yang diminta adalah file PDF. Nah, teman-teman tentu harus memperhatikan setiap petunjuk ini. Makanya setiap apapun yang ada di web e-learning itu, apa yang disampaikan tutor itu teman-teman perhatikan dengan baik. Perhatikan apakah ada keterangan untuk permintaan PDF atau tidak. Biasanya kalau tidak ada permintaan khusus, misalnya permintaan untuk mengirim dengan format PDF, maka yang disampaikan itu melalui adalah file Microsoft Word. Jadi ini teman-teman harus perhatikan, jadi supaya nanti tidak ada kesalahan. Yang perlu teman-teman lakukan dan perhatikan juga dalam mengirim file jawaban adalah besaran file. Jadi besaran file itu tidak boleh melebihi ketentuan yang ada. Kalau melebihi ya tidak akan bisa terupload atau salah format permintaan. Jadi format filenya juga harus sesuai dengan yang disampaikan oleh tutor mata kuliah tersebut. Jadi ini harus teman-teman perhatikan. Kemudian ada lagi teman-teman, apakah kita perlu mencantumkan sumber juga untuk jawabannya? Untuk jawaban yang bukan ide murni dari kalian, tentu itu sangat penting karena
itu adalah pendapat dari orang lain atau ahli atau siapapun itu, maka sumbernya harus tetap kalian sertakan. Tetapi saya sangat menyarankan untuk jawaban itu kalian buat seilmiah mungkin, jadi sebagus mungkin lah. Artinya untuk seorang mahasiswa tentu teman-teman sudah harus memberikan jawaban yang lebih berkualitas, lebih baik. Walaupun dari sumber juga harus tetap disertakan sumber tersebut. Kemudian teman-teman, bagaimana cara melihat kelas Tuton? Nah, mungkin teman-teman ada yang tidak ngeh atau kurang memperhatikan adanya kelas Tuton di tutorial online. Jadi kalau kelas tatap muka ya jelas kelas itu di kelas tatap muka. Tapi kalau di tutorial online, yang dimaksud dengan kelas Tuton adalah angka yang ada di belakang nama mata kuliah. Misalnya ya, ini pendidikan kewarganegaraan 02, maka kelas Tutonnya 02. Misalnya lagi, bahasa Indonesia 142, maka kelas Tutonnya adalah 142. Nah, teman-teman, saya sangat menyarankan agar teman-teman selalu menyertakan kelas Tuton di setiap apapun yang kalian lakukan di e-learning UT pada saat kalian melakukan tutorial online. Karena apa? Supaya identitas dari mata kuliah yang kalian tempuh itu teridentifikasi dengan baik, terlebih jelas, jadi tidak membingungkan. Misalnya gini, ini bahasa Indonesia ini kelas berapa ya? Nah, kan tidak enak. Nah, makanya teman-teman harus selalu menyertakan kelas Tuton tersebut di setiap apa yang kalian lakukan di tutorial online. Apalagi untuk kalian mengirim tugas. Nah, kelas Tuton itu harus kalian sertakan. Dan jangan lupa untuk tugas teman-teman sertakan nama kalian lengkap, NIM-nya juga, kode dan nama mata kuliah. Untuk nama mata kuliah ini kalian sertakan kelas Tutonnya. Ya, seperti tadi misalnya pendidikan kewarganegaraan 64 atau bahasa Indonesia 12 dan sebagainya. Jadi teman-teman ini harus perhatikan. Ada lagi teman-teman, status pengumpulan dikumpulkan untuk dinilai. Berarti ini sudah terkirim ya, Pak. Ya jelas, ini kalau sudah statusnya seperti ini ya sudah terkirim dan tinggal menunggu penilaian dari tutor mata kuliah tersebut. Nah, itu beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar video YouTube saya, teman-teman. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini membantu teman-teman dalam mengerjakan tutorial online, khususnya untuk ini adalah Tuton sesi 5. Dan untuk teman-teman, untuk apa yang tampil di sini tentu setiap mahasiswa bisa beda, dan ini hanya sebagai contoh saja ya, untuk penjelasan saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kalian harus tetap semangat dalam menjalankan tutorial online pada Tuton sesi 5 ini. Terima kasih.